Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hadir semua? Baik, hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran IPA. Sebelumnya saya minta Mas Gusifa memimpin doa sebelum mengawali pertemuan kali ini. Langsung saja untuk materi hari ini yaitu tata surya. Apakah ada yang mengerti apa saja yang ada di alam semesta ini? Nah, terima kasih atas tanggapannya Mbak Cici. Tepat sekali jawaban Mbak Cici. Namun, tata surya kita ini begitu luas, banyak sekali benda-benda di luar angkasa sana. Apakah ada yang bisa memberikan contoh planet apa saja yang ada di galaksi Bima Sakti? Benar sekali. Tadi yang kelewatan Saturnus ya. Pasti kalian sudah mengerti sedikit materi ini di sekolah dasar. Apakah ada yang pernah ke pantai? Apakah ada yang pernah memperhatikan pinggir pantai selalu berubah? Ada yang tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kita akan belajar lebih dalam mengenai tata surya. Tujuan kita mempelajari materi ini agar kita semua dapat mengidentifikasi bagaimana sistem tata surya di galaksi Bima Sakti dengan jelas, mampu mengklasifikasikan macam-macam karakteristik anggota tata surya dengan tepat, dapat mengonsepkan matahari sebagai bintang dengan baik, mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi, dapat merancang simulasi terjadinya gerhana bulan dan matahari sesuai dengan konsep, dan mampu mengonsepkan terjadinya pasang surut air laut dengan tepat. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai absen ya. Kelompok 1, absen 1-5, kelompok 2, absen 6-10, dan seterusnya. Ibu akan memberikan LKPD yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu yang diberikan sudah habis. Apakah semua kelompok telah menyelesaikan? Ya, Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk kelompok yang belum selesai. Untuk kelompok yang sudah selesai, bisa disimpan dulu, nanti Ibu panggil salah satu untuk menjelaskan di depan kelas. Baik, waktu habis ya. Apakah ada yang mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya? Baik, perwakilan kelompok 3, silahkan disampaikan. Iya, Koni. Ya,
hasil diskusi yang baik. Terima kasih kelompok 3 atas penyampaiannya. Ibu telah membaca hasil kerja kelompok kalian semua. Jawaban semua kelompok sudah benar. Alam semesta kita ini sangat luas, masih banyak hal yang harus kita pelajari tentang tata surya kita ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, paham semua ya jadinya. Ibu punya sebuah tayangan video untuk menguatkan jawaban yang telah kalian berikan tadi. Silahkan dicatat apabila ada yang masih kurang. Lihat, indah ya luar angkasa ini. Lantas, kita ada di mana ya? Sebelum kita pelajari lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi. Masing-masing galaksi terdiri dari pusat tata surya seperti halnya matahari yang dikelilingi benda-benda angkasa. Tentunya, kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti memiliki satu bintang besar sebagai pusat tata surya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet, dan meteoroid. Yuk kita bahas satu persatu. Matahari. Bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan terluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico the Series? Kalau belum, nanti bisa didengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat, oke? Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bintang gejora atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus dapat terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus dikenal sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena di dalam planet Venus ada banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Adik-adik masih ingat kan materi tentang efek rumah kaca? Selain itu, keunikan Venus yang lain adalah arah gerak rotasinya berbeda dengan planet-planet yang lain. Jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya dari timur ke barat. Selanjutnya, Bumi. Inilah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada. So sweet ya. Karena memang itulah tugasnya satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, planet bumi tampak kebiruan. Makanya ada yang bilang bumi adalah planet biru. Birunya bumi karena berasal dari luasnya perairan yang ada di bumi, misalnya laut atau samudra. Mars.
Planet Mars tampak berwarna kemerahan, jadi Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter, planet terbesar di tata surya ini, memiliki paling banyak sekali satelitnya. Saturnus, planet ini tampak indah sekali, seolah-olah bercincin. Makanya disebut planet bercincin. Sebenarnya cincinnya itu berasal dari bongkahan es dan batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya? Uranus, planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Dan ada satu lagi, planet Neptunus, yaitu planet terjauh atau terluar karena letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut planet luar. Antara lain dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran jauh lebih kecil daripada planet luar, dan jumlah satelit planet dalam pun sangat sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong, berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib adik-adik ketahui. Bentuknya batuan juga, mirip seperti asteroid. Sebenarnya benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteoroid. Karena tertarik oleh gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Tuh, lihat, seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari meteoroid loh, tapi namanya sekarang menjadi meteor. Meteor adalah meteoroid yang habis terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Jika ukuran meteoroid dari luar angkasa sangat besar, kemungkinan meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi tidak habis terbakar dan masih menyisakan batuan sampai ke bumi. Nah, batuan yang berasal dari meteor disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar. Begitu indah kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kita harus banyak bersyukur karena tanpa kuasanya tidak mungkin ada jagat raya yang sangat luas dan tertata dengan indahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan materi part 2-nya ya. Apakah ada yang ditanyakan setelah penjelasan video tersebut atau terkait materi pada hari ini? Ya, gimana Mbak Aisyah? Tepat sekali Mbak Aisyah. Dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, berbagai teknologi untuk memperluas pengamatan terhadap tata surya juga semakin mumpuni untuk menggali lebih banyak informasi mengenai luar angkasa. Contohnya adalah pengamatan mengenai Pluto pada tanggal 24 Desember 2006. Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil oleh Persatuan Astronomi Internasional atau IAU. Dikategorikan sebagai namun sebelum itu Pluto dianggap sebagai jajaran planet. Hilangnya Pluto dalam kategori planet dikarenakan terdapat benda-benda langit pada orbit Pluto. Padahal untuk dikategorikan sebagai planet, orbit yang harus dimiliki harus bersih dari benda langit lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Nah, iya, yang sedang marak diperbincangkan dalam dunia astronomi adalah pengiriman robot penjelajah Perseverance NASA ke planet Mars. Pada tanggal 18 Februari 2021, robot penjelajah tersebut berhasil mendarat di Mars. Misi yang dibawa adalah mencari tahu mengenai jejak sejarah dan evolusi Mars. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika begitu, Ibu yang mau bertanya, di daerah tempat tinggal Ibu masih ada mitos mengenai gerhana. Katanya adanya gerhana karena datangnya Batara Kala, yaitu tokoh pewayangan yang dipercayai membawa malapetaka. Dipercayai bahwa Batara Kala akan memakan bulan, sehingga bagi mereka yang percaya akan berbondong-bondong memukul lesung padi. Hal ini diartikan sebagai sedang memukul-mukul jasad Batara Kala yang masih hidup dengan tujuan Batara Kala akan merasa geli dan mual sehingga bulan yang ditelan akan dimuntahkannya lagi. Sebenarnya gerhana itu apa ya? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Mbak Cici gimana? Nah, jawaban yang tepat. Karena itu adalah salah satu dampak dari revolusi bulan terhadap bumi. Untuk membahas mengenai itu, di kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan postas mengenai materi pada hari ini. Postas dikerjakan di sini dalam waktu 5 menit. Untuk pekerjaan rumah akan Ibu sampaikan nanti. Silahkan dikerjakan soal yang terlihat pada layar. Sudah selesai? Oke, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok kembali, namun kelompoknya berdasarkan jarak rumah kalian. Jadi kalian memilih kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Tugasnya adalah membuat simulasi gerhana matahari dan bulan. Lebih jelasnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk hasil pekerjaan kalian, silakan nanti dibawa ke sekolah untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya tutup pelajaran kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.